Halo semuanya, selamat datang kembali di serial belajar jaringannya. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang memasang jaringan nirkabel. Jadi melanjutin video sebelumnya, yang mana kita udah ngebuat jaringan virtual GNS3, yaitu kita udah ngebuat switch management, di mana kemarin di video sebelumnya kita udah mengatur VLAN pada switch management. Dan kali ini kita akan memanfaatkan VLAN tersebut untuk berhubungan dengan access point yang berada di luar GNS3, dan ini adalah jaringan fisik, dan nanti akan dihubungkan dengan sisi klien yang benar-benar real klien di luar workstation ya, atau di luar GNS3. Jadi kita punya topologi seperti ini kira-kira. Di sini adalah area virtual atau di GNS3. Jadi melanjutkan yang kemarin, saya punya switch management. Kemudian ada client, nanti ada sebuah PC client, ini kita pakai Windows 7. Kemudian kedua area ini akan dihubungkan dengan VLAN 3. Jadi dari VLAN 3 satu berhubungan dengan sisi klien di GNS3, dan VLAN 3 yang port 2-nya akan dihubungkan dengan access point fisik, real access point, dan kemudian akan ngebuat sebuah hotspot yang nanti akan dihubungkan dengan klien. Dan nanti kita akan menguji coba apakah klien-klien ini dapat berhubungan dengan PC yang terdapat pada GNS3 melalui jaringan VLAN 3. Jadi nanti kita akan punya network seperti ini. Jadi di sini ada area ini kita pakai PMNet 9. Ini nanti bridge dari LAN komputer saya ke access point real. Kemudian di area GNS3-nya kita berhubungannya dengan PMNet 1 host only adapter. Dan juga untuk NAT-nya kita pakai PMNet 8, dan jaringan internetnya nanti kita menggunakan PMNet 0, ini sumber internetnya. Jadi kita langsung masuk aja ke pengaturannya. Oke teman-teman, jadi yang kita atur pertama itu adalah network pada area VMware-nya. Jadi kita bisa pilih edit, kemudian pilih virtual network editor, kemudian change setting, klik yes. Nah ini kita pastikan dulu kita udah punya dua buah interface. Di kasus ini saya pakai salah satu interface-nya itu menggunakan wireless ya, wireless adapter. Yang kedua saya menggunakan interface-nya menggunakan LAN. Yang ini nanti dihubungkan dengan access point yang sebenarnya. Di belajar ini saya pakai TP-Link ya access point-nya. Jadi di PMNet 0 saya pakai wireless adapter. Ini adalah sumber internet saya. Saya pakai dari WiFi ini. Saya pakai wireless adapter. Dan di PMNet 1 seperti biasa kemarin, di sini masih pakai host only adapter. Dan PMNet 8 ini adalah NAT-nya. Dan nanti di PMNet 9, nah di sini saya tambahkan satu network lagi. Jadi saya nambahin PMNet 9. Di sini saya hubungkan ke area LAN atau ke Ethernet LAN yang nanti akan dihubungkan dengan access point. Nah, kayak gitu. Jadi setelah kita memastikan semua VM ini, interface di jaringan VMware ini benar, maka kita bisa oke aja. Kemudian kita tambahkan di GNS3 VM-nya dengan klik edit virtual machine setting. Kita tambahkan sebuah network. Kalau di pengaturan sebelumnya kita cuma pakai dua network saja, adapter 1, adapter 2. Kita perlu satu adapter lagi yang untuk jaringan bridge ke access point. Kita bisa klik add. Kita pilih network adapter, finish. Nah, kemudian di sini kita pilih custom supaya spesifik. Custom specific virtual network, kita pilih PMNet 9 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini infonya udah berubah ya. Jadi adapter 1 PMNet 1, adapter 2 PMNet 8, adapter 3 PMNet 9, dan sebetulnya ada adapter 0 di sini. Maksudnya ada network adapter PMNet 0 yang itu adalah sumber internet untuk ke area PM, itu menggunakan PMNet 0 dan langsung berhubungan dengan wireless adapter saya. Nah, ini kalau saya periksa dulu di network setting.
Kita ke Ethernet, kita kecek adapter setting. Jadi saya punya 4 interface di sini. Ini adalah network Ethernet, ini adalah area LAN saya, kabel. Ini nanti ini berhubungan dengan access point. Dia dapat IP address secara DHCP 192.168.0.100 dan gateway 192.168.0.1. Ini adalah dari access point, bawaan access pointnya DHCP. Kemudian saya punya PMNet 1. Ini adalah IP host only adapternya 2091 dan di sini ada PMNet 8. Ini adalah NAT dengan IP 30.1. Dan ini adalah WiFi saya, WiFi pada komputer ini. Nah, ini IP-nya 254.6. Jadi ini adalah sumber internet nanti untuk ke VMware. Oke, kayak gitu penjelasan untuk di sisi VMware-nya. Dan sekarang kita langsung aja ke prakteknya menggunakan GNS3. Kita buka aja GNS3-nya. Sedikit informasi ya teman-teman. Kalau kita ngebuka awal GNS3 saat koneksinya udah benar atau host only-nya sudah benar, maka secara otomatis GNS3 yang pada VMware itu terbuka secara otomatis. Tapi kalau nggak terbuka secara otomatis, maka kita bisa running terlebih dahulu di VMware secara manual. Dan juga kita pastikan di sini informasinya GNS3 VM-nya nyala dan desktop G1350L-nya nyala. Ini harus kita pastikan semuanya benar. Kemudian kita bisa buat project baru. Di sini misalnya kita kasih nama LAN. Kalau kita akan mengatur LAN, klik OK. Project LAN, klik yes. Oke, kita udah berada pada area kerja GNS3. Jadi di sini saya punya sebuah switch management. Dan switch ini sudah saya atur ya VLAN-nya. Kalau mau lihat video pengaturan VLAN-nya bisa dilihat di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Kemudian kita akan tambahkan di area sini, kita tambahkan Windows 7 untuk sisi klien yang ada di GNS3. Kemudian kita akan buat bridging yang menuju ke area luar. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita klik edit, kemudian kita klik preference. Kita tambahkan cloud node. Jadi kita buat manual dulu ya. Klik new. Run the cloud node yang pilih yang GNS3 VM. Kasih nama, misalnya ini AP bridge ya, AP ke access point, bridge ke access point. Finish. Kita lakukan konfigurasi dengan klik edit. Seperti yang tadi kita bahas, kalau dia VMNet 1, VMNet 8 dan VMNet 9. Jadi VMNet 1 itu adalah ETH 0 di VMware sebelumnya ya. ETH 1 itu adalah VMNet 8 dan ETH 2 adalah VMNet 9. Dan kita akan ngebuat koneksi ke access point menggunakan VMNet 9 berarti menggunakan ETH 2. Kemudian klik pilih ETH 2-nya dulu, kemudian klik add. Nah, setelah selesai klik OK. Kemudian kita bisa klik apply, kemudian klik OK. Nah, di sini kita nggak usah ngerubah tampilannya. Biar aja dia cloud seperti ini. Kita pindahkan ke sebelah kanan ke area kerja. Kita minimize aja. Nah, sekarang kita akan hubungkan. Jadi saya akan menghubungkan Windows 7 ke switch management. Kita akan menggunakan VLAN 3. Berarti kalau VLAN 3 adalah Ethernet 4. Jadi di sini VLAN 3-nya dan juga dari bridge itu ke VLAN 3 di sini Ethernet 5. Nah, untuk informasi masalah VLAN-nya ada pada video sebelumnya. Kemudian kita jalankan semua mesinnya. Klik start. Baik, setelah semua mesinnya hidup, jadi kita bisa pilih di Windows 7, kita pilih konsol. Nah, kita udah di dalam Windows 7 melalui GNS3 ya. Ini di area GNS3. Kita bisa periksa interface dulu. Open Network Sharing Center. Cek adapter setting. Kita bisa lihat ini mendapatkan IP address DHCP dari access point yaitu 192.168.0.104
dengan gateway 192.168.0.1. Nah, kita akan mengkonfigurasi akses pointnya, mengubah hotspotnya dengan nama guest atau tamu. Kemudian juga kita akan mengubah IP address dari akses pointnya dengan IP address 192.168.62.1. Jadi kita buka browser, kita masuk ke dalam akses point dengan perintah 192.168.0.1 adalah IP address di akses point. Ketik OK. Jadi karena di Windows 7 terlalu lama untuk ngebuka bagian dari access point, jadi kita mengatur pada PC host saja. Jadi kita masukkan IP address dari access point 192.168.0.1. Kita masuk ke area access point, TP-Link, masukkan username-nya, kemudian password-nya, dan kita akan mengatur access point ini ya. Jadi kita pilih quick setup aja biar mudah. Kita pilih access point, klik next. Kita kasih nama di sini adalah tamu, guys. Moscure WPA2 untuk passwordnya. Kita kasih tamu, passwordnya adalah gues123456 misalnya. Channelnya kita pilih 11. Klik next. DHCP-nya kita bikin static aja. Kita pakai IP static yaitu dengan IP address 62.1 untuk IP gateway-nya. Kita DHCP-nya kita disable aja karena kita akan atur static aja semuanya. Klik next. Kemudian selesai pengaturannya, kita reboot access point-nya. Tunggu proses rebootnya sampai selesai. Oke, setelah access point-nya udah kita atur, jadi kita sekarang akan mengatur IP address terlebih dahulu pada area Windows 7. Jadi kita di sini karena tadi menggunakan IP static, ini menggunakan kabel ya koneksinya. Nah, sekarang di Windows 7 networknya ini 0.14. Ini kalau kita coba untuk menghubungi access point seperti sebelumnya, bisa kita ping ke 192.168.0.1 ini IP address access point, maka tidak bisa terkoneksi. Nah, destination-nya tidak ada, jadi kita atur dulu IP address-nya sesuai dengan IP address yang sudah diatur pada access point. Jadi di sini kita menggunakan 192.168.62. kita pakai misalnya 12 dengan gateway 192.168.62.1. DNS-nya kita abaikan aja dulu. Klik OK. Klik close. Jadi dia mengidentifikasi, tunggu sebentar. Nah, kita udah dapat networknya 62.12. Kita masuk ke CMD, kita coba ping ke router, ke access point maksudnya 192.168.62.1. Ya, terkoneksi. Nah, kemudian kita akan mencoba menghubungkan access point dengan perangkat kita, perangkat klien kita. Di sini saya akan pakai HP saya sebagai klien. Dan nanti kita akan lihat apakah Windows 7 dapat melakukan ping ke klien dan juga klien dapat melakukan ping ke Windows 7. Jadi saya akan coba atur dulu. Oke, kita udah berada di Android saya. Jadi pertama kita koneksikan dulu HP kita atau Android kita dengan guest ya. Access point guest yang tadi kita udah bikin. Kita klik aja, masukin passwordnya guest 123456. Connect. Jangan lupa kita atur dulu IP address-nya secara statik ke IP address 192.168.62.12 untuk untuk handphone saya punya 13 karena tadi di Windows 7 dengan 12. Kemudian gateway-nya 192.168.62.1 dan netmax-nya 255.255.255.0. Klik OK.
Jadi kita akan mencoba ping ke Windows 7. Kita bisa gunakan aplikasi seperti ini, ping IP. Kita buka aja. Kemudian kita tuliskan IP address dari Windows 7. Tadi 192.168.62.12. Jadi pagarnya dihapus dulu. Kita ulang sedikit, 192.168.62.12 kita ping. Nah, terkoneksi, ada reply, ada balasan. Artinya handphone saya sekarang yang menggunakan WiFi guest. Di sini WiFi guest ini sudah terhubung dengan Windows 7 yang berada pada GNS3. Karena udah bisa saling terkoneksi seperti ini. Dan kemudian kita cek di Windows 7-nya apakah dapat melakukan ping ke handphone saya. Nah, jadi di sisi klien tadi kita udah menggunakan IP address 192.168.62.13. Jadi kita coba ping ke IP tersebut, ping ke 192.168.62.13. Kita tambahkan ini untuk. Nah, ini udah terkoneksi ya. Nah, jadi udah terkoneksi antara Windows 7 yang berada pada GNS3 atau virtual machine dihubungkan dengan handphone saya itu Android yang berada di luar mesin ini, yang berada pada jaringan fisik yang terhubung dengan access point. Nah, jadi semuanya udah terhubung seperti ini. Nah, jadi sesuai topologi ini, jadi Windows 7 udah terhubung kepada jaringan fisik yang menggunakan VLAN 3. Jadi koneksinya semuanya sudah berhasil. Jadi kira-kira seperti itu video kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di serial belajar jaringannya. Dan semangat buat belajar jaringannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.